Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintua Rionanu Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau 5 untuk ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu pada hari ini, khotbahnya saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik nanti ada di sini, bisa dibaca ya, saya hanya baca di ayat yang ke-8 saja. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujunya. Nanti yang lain sudah ada di sebelum video ini, saya tampilkan tadi dan adik-adik bisa membacanya. Baik adik-adik, yang menjadi judul firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yakni iman yang diperhitungkan oleh Allah. Berbicara soal iman adik-adik, kita tahu dan kita pasti masih ingat ya, walau sudah lama nggak sekolah minggu, kita pasti tahu Abraham terkenal dengan sebutan apa adik-adik? Bapak orang percaya. Ya betul, bapak orang percaya. Abraham adalah bapak orang percaya. Kenapa dia dinamakan bapak orang percaya? Karena iman yang ditunjukkan oleh Abraham nyata, dan iman yang ditunjukkan oleh Abraham menjadi teladan bagi semua orang, menjadi teladan bagi orang-orang di kemudian hari. Dan Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai sesuatu yang bisa diteladani oleh banyak orang, termasuk juga kita sampai dengan saat ini. Kenapa? Kita boleh lihat iman Abraham itu teruji ketika Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, keluar dari tanah pusaka nenek moyangnya menuju ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah. Tidak tahu tempatnya kemana. Allah hanya menyuruh Abraham keluar. Abraham dan keluarganya dan ponakannya yang bernama Lot, ya, mereka keluar dari Ur Kasdim ke suatu tempat yang belum tahu di mana. Tetapi Abraham dengan imannya dia percaya. Dan dalam perjalanannya tersebut Allah terus memberkati Abraham. Ternaknya bertambah, para budaknya bertambah, bahkan kekayaannya terus bertambah karena apa? Allah yang memberkatinya. Dan di kekayaan yang dia miliki ada yang kurang, yakni dia tidak memiliki anak yang akan mewarisi harta kekayaannya. Dan dia berkata kepada Allah, nanti palingan budak-budakku yang lahir dari kemahku itulah yang akan menjadi ahli waris dari semua kekayaanku, karena engkau tidak memberikan aku anak. Abraham berbicara kepada Allah demikian. Lalu Allah berkata bahwa Allah akan memberikan keturunan. Bahkan ketika malaikat Tuhan datang ke tempat Abraham dan Abraham mempersembahkan korban persembahan, dan setelah semuanya diterima oleh Allah, Allah berbicara melalui para malaikatnya bahwa tahun depan kami akan datang lagi, engkau akan memiliki anak. Namun Sarah, dia ketawa mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan memiliki anak. Padahal apa yang tidak bisa dilakukan Allah, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yang penting kita percaya dan beriman kepadanya. Dan akhirnya dikatakan bahwa imannya diperhitungkan. Dan ketika dia ada di tanah yang asing, di sana dia melahirkan anaknya Ishak dan dilanjutkan oleh keturunannya Yakub. Dan nantinya apa yang disampaikan atau dasar yang direncanakan oleh dan dibangun oleh Allah dinyatakan melalui keturunan Abraham yang diberkati. Dan Allah juga berbicara kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, bahwa Allah akan memberkati keturunannya dan keturunannya akan menjadi berkat di dunia ini. Adik-adik semua, apa yang bisa kita pelajari dari iman Abraham ini? Kita boleh, yang pertama kita boleh meneladani Abraham itu orang yang taat. Ya, mari kita belajar juga taat. Ketika Allah menyuruhnya, dia taat saja mengikuti. Yang kedua itu Abraham orangnya percaya. Mari kita belajar untuk percaya mengamini firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita jadi berkat bagi orang lain. Semampunya adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu, mari tetap jadi berkat bagi sesamanya. Kalau Anda pintar, mari ajari teman-teman yang kurang pintar. Kalau Anda baik, mari terus kembangkan kebaikanmu itu untuk tetap boleh jadi berkat menolong orang lain, membantu orang tua,
dan juga tunduk dan taat kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua, dan berprestasilah di sekolah untuk juga membawa kebanggaan bagi orang tua. Baik, demikian firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan adik-adik, yakni Kejadian 15 ayat 6, nanti ada di sini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian adik-adik, renungan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.